Tahun 2014 di event tahunan CES Las Vegas, Amerika Serikat, Asus waktu itu memperkenalkan seri Zenfone generasi pertamanya yang punya prosesor RAM dan ROM yang setara sama HP-HP kelas atas di zamannya. Ditambah lagi detail-detail yang juga mengagumkan. Sebut aja Zen UI yang full fitur pada waktu itu, lalu proteksi Gorilla Glass 3, panel layar One Glass Solution yang terlapisi oleophobic coating, teknologi dual antena, hingga speaker berlabel Sonic Master. Yang hebatnya, Asus sukses meracik berbagai kemewahan itu untuk produk seharga 2 jutaan aja. Hasilnya, jelas tuh HP laris manis sampai sempat hilang stoknya berbulan-bulan. Nah, sekarang ada Zenfone generasi ketiga. Yang saya yakin kehebohannya tuh nggak kayak yang dulu, karena harganya nggak lagi 2 jutaan. Yes, Zenfone 3 ZL520KL yang RAM 3GB dan ROM 32GB ini sekarang harga resminya di 4,1 juta. Jelas boxnya sih lebih keren dari Zenfone yang lama ya. Dalamannya ya ada HP-nya, lalu kitab-kitab, kabel data yang udah kekinian karena pakai USB Type-C tipenya. Terakhir charger adaptor yang belum fast charging tapi beroutput besar di 2 ampere. Ternyata harganya yang naik kasta nggak tercermin dari isi boxnya yang masih sama yang dulu. Nggak dikasih earphone, apalagi aksesoris back cover original misalnya. Oke, kalau isi boxnya masih sama yang dulu, tapi desainnya asli nggak ada sama-samanya sama seri Zenfone yang udah-udah. Kualitas pemilihan material, presisi, sampai soliditasnya udah sekelas sama HP-HP termahal yang ada di pasaran saat ini. Kayak iPhone atau Galaxy S dan Note terbaru misalnya. Walau secara desain lebih mirip sama Galaxy A series sih. Ya memang ada sedikit frame plastik sih yang memisahkan bidang metal dengan kacanya. Tapi anehnya malah frame plastik inilah yang bikin menggenggam Zenfone 3 ini lebih terasa tak bersudut kalau dibandingin sama Galaxy A seriesnya Samsung ya. Efeknya ya itu, bikin betah berlama-lama memainkan HP ini. Nah, kalau tadi dari sisi pemilihan material, presisi dan soliditasnya udah selevel sama HP-HP mahal, tapi ternyata kemudahan menggunakan Zenfone 3 ini levelnya masih di bawah. Karena ya ketipisan bezel kiri kanan layarnya masih kebilang tebel lah buat ukuran HP berdesain premium ya. 3 tombol kapasitif di bawah layar juga belum bisa nyala. Dan informasi CE marking dan IMEI di Zenfone 3 yang saya punya ini masih tempelan, belum tercetak langsung di bodi. Dan ini cukup mengganggu terutama dari sisi estetika pastinya. Tapi yang jelas secara overall, sektor desain Zenfone 3 ini adalah salah satu alasan yang bikin Asus pede buat naik kasta. Karena memang desainnya cakep, nyaman digenggam, dan solid pastinya. Tapi ini maksudnya buat yang warna hitam ya. Kalau yang warna lainnya sih pantulan cahaya di back covernya kelihatan lebay nggak sih? UI-nya Asus Zenfone 3 ini saya bilang UI yang paling kompleks dan mewah. Karena dia well made dan well design, intuitif, animasi dan kustomisasinya seabrek, fiturnya juga banyak banget. Walau bisa juga diartikan bloatware-nya yang banyak banget. Dan yang terpenting semua hingar-bingar barusan nggak berpengaruh kepada 4 poin terpenting dari UI yang saya anggap UI yang bagus. Yaitu yang pertama, gesit buka tutup aplikasinya. Cek. Lalu multitasking lancar. Cek. Manajemen baterai yang oke. Cek juga. Kemudian bisa mindahin aplikasi ke microSD. Nggak cek sayangnya kalau yang ini. Untungnya memori internal Zenfone 3 ini udah 32GB. Jadi ya it's okay lah ya. So udah dapat 3,5 poin ini aja, saya udah suka banget sebenarnya. Ditambah lagi saya suka sifat intuitifnya di Zen UI 3.0 ini, karena banyak gestur yang memudahkan. Kalau kustomisasi, pilihan animasi, dan fitur-fitur yang seabrek sih buat saya ya jadi tambahan yang menyenangkan lah. Tapi buat kalangan tertentu bisa jadi beda lagi ceritanya.
Buat kamu-kamu yang suka sama jenis layar IPS, bakal puas dengan penyajian warna, kontras, dan saturasi di Zenfone 3 ini. Walau buat yang terbiasa sama layar Super AMOLED, ya hitam akan terasa kurang pekat. Lalu warna, kontras, dan saturasinya juga ya kelihatan kurang gonjreng lah, walaupun layarnya udah disetting ke mode vivid pada fitur Asus Splendid. Tapi yang jelas, sensitivitasnya yang prima, keterlihatan pada sudut pandang rendah yang oke, pengaplikasian lapisan anti minyak oleophobic coating, proteksi Gorilla Glass 3, ditambah ujung-ujung kaca yang melengkung cantik ala 2,5D glass, bikin display Asus Zenfone 3 ini boleh digolongkan ke dalam jajaran display yang berkualitas tinggi. Kalau mau dicari-cari kelemahan di sektor hardware-nya, ya paling saya nemu di baterainya yang walau udah diakalin dengan manajemen baterai yang bagus pada softwarenya, tapi tetap kapasitas 2600 mAh jelas belum ideal buat dibawa ngegame HD dengan durasi yang intens. Kelemahan berikutnya di sistem dual SIM-nya yang hybrid. Dan yang terakhir, paling di penggunaan port USB Type-C ya, karena belum terlalu umum. Jadi sementara ini sih bisa jadi kelemahan juga, karena kita harus beli dan selalu bawa-bawa converter kalau mau pakai USB on the go misalnya. Atau kalau mau ngecas pakai charger temen, ya agak repot sekarang. Selain ketiga hal tadi, komponen hardware Asus Zenfone 3 ZE520KL ini, ya saya bilang nggak ada yang bisa dikomplain lagi lah. Karena dipakai gaming HD dan grafik terberat saat ini, mulus. Suhu body juga selalu adem. Fingerprint responnya cepat dan cukup fungsional. 4G LTE-nya udah kategori 6, yang artinya kalau operator 4G kedepannya udah pakai teknologi ini, internetan bakal makin kenceng. Kalau sekarang sih yang support baru Bolt sama smartphone yang kabarnya lagi siap-siap. Oh iya, ngomong-ngomong smartphone, 4G-nya smartphone bisa langsung ketangkap ya di Zenfone 3 ini. USB on the go bisa, asal ya itu tadi, beli lagi konverter USB Type-C-nya dulu. Lalu sensor-sensor lengkap, main VR bisa karena ada gyroscope-nya. So, ya itu, nggak ada yang bisa dikomplain lagi. Jadi, performa hardware-nya, saya bilang, ya sukses lah untuk memantaskan diri sebagai HP yang dilego seharga 4 jutaan. Karena dipakai ngapain aja, bisa. Di kelasnya, kamera Zenfone 3 ini udah kebilang bagus. Kalaupun ada kelemahan, paling di ketajamannya yang kebilang ya harusnya bisa lebih baik lagi lah. Tapi buat pemotretan di tempat-tempat yang kurang cahaya atau low light, kamera Zenfone 3 ini juara di kelasnya. Bahkan hasilnya lebih bersih dibanding Xiaomi Mi 5. Walau ya jelas belum sekelas Galaxy S7 pastinya dong. Lalu optical image stabilization-nya tuh ngebantu banget hasil tangkapannya jadi konsisten. Dan ini penting di saat ada momen yang hanya kita bisa ambil 1 kali foto aja. Nggak bisa 3 kali jepret, terus ntar dipilih yang paling bagus misalnya. Nah, lalu jargon build for photography kayak di iklannya, sepertinya baru akan kita rasakan ketika kita bisa memanfaatkan seabrek fitur yang ada di software kameranya. Jadi jangan hanya ngandelin mode auto aja ya, karena hasil-hasil foto yang unik seperti time-lapse, bokeh, light trail, miniatur, bisa kita hasilkan dengan hanya bermodalkan si Zenfone 3 ini, ya paling plus tripod lah. Dipakainya LP juga hasilnya nggak ngecewain. Di kondisi remang-remang pun kita bisa asik selfie-selfian. Penguncian fokus berasa cepat berkat bantuan laser autofocus, dan jeda antar shutter pun kebilang gesit. Jadi kamera Zenfone 3 ini sudah bisa diandalkan lah kualitasnya. Bahkan hasil low light-nya di atas rata-rata. Musik playernya pakai Google Play Music. Padahal yang dulu-dulu Asus udah punya musik player bawaan deh kalau nggak salah. Kok di sini hilang ya? Ada audio wizard sih yang ditambahin buat ngatur karakter suara yang nyaman sesuai versi kita masing-masing tentunya. Dan ketika mendengarkan musik pakai earphone, ini mantap cuy. Keluaran suaranya tuh terdengar lebih kaya dan detail dibandingkan Galaxy S7 Edge saya. Beneran. Dan ini terus terang di luar dugaan saya. Kemudian semburan suara dari speaker bodinya oke juga, suaranya tebal, nggak cempreng, dan volumenya juga cukup keras. Ya walau belum yang paling keras sih. Jadi pede apa kepedean? Kalau kata saya sih, Asus udah boleh pede untuk menjual produk jagoannya ke level yang lebih premium.
Karena setelah menjalani 2 tahun trial and error bersama sub-brand Zenfone-nya, di generasi ketiga ini Asus sukses meracik sebuah smartphone yang kuat di segala sisi. Hasilnya, experience sehari-hari menggunakan Asus Zenfone 3 ZE520KL ini berada di level yang tinggi untuk ukuran smartphone Android di kelasnya. Sempurna? Jelas belum, karena proses trial and error masih berjalan, terutama di sektor-sektor yang sifatnya komplementer. Kayak motif sirkular pada kaca belakang yang, ya kalau kata saya sih hanya bagus di warna yang hitam aja ya. Penanaman baterai yang di Galaxy A5 2016 bisa lebih besar baterainya, padahal bodinya lebih tipis dari ini. Ketipisan bezel sekeliling layar juga belum mencerminkan HP premium. Lalu lampu backlight tombol kapasitif juga belum nyala, dan ini nih, gambar tempel. Oh iya, satu lagi, service center juga harus lebih premium kesannya, kayak Samsung, LG, dan Oppo misalnya nih ya. Walau bicara soal performa, Zenfone 3 ini masih lebih baik dibanding produk ketiga brand pesaingnya barusan di kisaran harga yang relatif sama. Pesaing terdekat malah datang dari Vivo dengan V3 Max-nya. Jadi untuk langkah awal di kasa HP lifestyle, Asus udah melangkah ke jalan yang benar. Walau buat Asus, jalan terbentang masih cukup panjang ke depannya. Oke guys, thanks for watching. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau informasi yang belum akurat. Dari Kota Bandung, Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.